Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Governansi Digital. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip governansi digital. Ini saya ambil dari satu paper di jurnal, ya, dengan judul Design Principles for Essentially Digital Governance. Ya, saya share screen-nya. Ya, ini judulnya ini, ya, Design Principle for Essentially Digital Governance dari Patrick dan Levy and Helen Markets. Ya. Sebelum saya masuk ke judul tadi, ya, saya setback ke belakang. Ya. Dua orang ini, Patrick dan Levy dan Helen Markets, ini pernah menulis paper juga di satu jurnal, sudah lama, tahun 2006. Nama jurnalnya Journal of Public Administration Research and Theory. Judulnya New Public Management is Dead. Long Life Digital Era Governance. Ya. Jadi tahun 2006 ya, yang lagi rame-ramenya ya New Public Management waktu itu, ya, yang kalian sudah mendapatkan teori ini dari mata kuliah lain, saya kira, ya, mata kuliah pengantar administrasi publik atau teori administrasi publik, ya, di mana paradigma administrasi publik itu ada Old Public Administration, kemudian NPM New Public Management. Nah, tahun 2006 itu berkembang, ya, saya kira sedang rame-ramenya New Public Management diterapkan di situ. Namun sudah diramalkan oleh dua orang ini, Patrick dan Helen, ya, yang mengatakan New Public Management is dead. Maka lahirlah nanti Long Life Digital Era Governance. Ini sangat menarik, ya, futuristik kajiannya, dan kita rasakan sekarang ada digital governance. Malah disebutkan menjadi digital era governance. Jadi governance yang sudah memasuki era digital. Ya, ini kajian dari mata kuliah kita. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini, ya, ini bersumber dari artikel ini, Design Principle for Essentially Digital Governance. Ya. Ini settingnya banyak Inggris, ya, karena orang Inggris ini, si Patrick dan Helen ini. Materi slide masih dalam bahasa Inggris, walaupun sedikit sudah saya terjemahkan, ya. Jangan khawatir karena apa yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya. Namun slide-nya masih asli, saya tampilkan teks aslinya kebanyakan. Ya. Tentu saja ditambah dengan interpretasi saya, ya. Karena setting yang berbeda agak sulit juga memahami kata-kata dari Patrick dan Helen ini. Ya, mudah-mudahan pas interpretasi saya, Anda bisa memahaminya. Ya, di dalam artikel ini dimulai dari penjelasan tentang model birokrasi dan teknologi. Jadi ada model birokrasi dan teknologi. Kalau kalian di dalam mata kuliah yang lain mungkin model atau paradigma administrasi publik itu ada 3 tadi saya sampaikan, Old Public Administration, NPM New Public Management, dan NPS New Public Service. Nah, ini ada pembagian lagi, ya, model atau paradigma, tetapi agak berbeda, ya, tapi hampir sama karena NPM-nya ada juga. Namanya Model of
bureaucracy and technology. Dikatakan di situ bahwa lebih dari 100 tahun ya, government have been decided. Ya. Pemerintah itu telah didesain melewati dalam 3 basic birokrasi. Ya, 3 basic model birokrasi dalam 100 tahun ya. Sudah dapat diklasifikasikan menjadi 3 model birokrasi. Apa saja? Yang pertama adalah Weberian model. Jadi birokrasi yang pertama, yang model yang pertama, ya kaitannya dengan teknologi itu Weberian model. Saya kira hampir sama dengan OPA ya, Public Administration. Cuma istilahnya berbeda nanti. Jadi first come the Weberian model. Yang karakteristiknya adalah paper-based system, formal written files, kemudian command and control in large hierarchical structure. Ya. Jadi Weber kan apa-apa sudah tertulis ya, paper-based. Ya. Harus diputuskan secara formal. Ya. Kemudian komando dan kontrol ya itu dalam struktur hierarki yang besar ya, yang besar ya. Dan ini dikatakan ya, this model was at the heart of what Hood ya, apa yang dikatakan oleh Hood itu progressive era public administration, bukan OPA ya, out public administration, tapi Hood itu mengatakan model ini juga dikatakan sebagai progressive era public administration. Yang apa to characterize ya, the progressive era ya. Jadi yang dapat dikarakteristik sebagai era progresif. Kapan? Itu late of 19th and early 20th century. Jadi akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Nah, berdasarkan prinsip apa? Ya, itu yang pertama adalah idealization of career public service profesional ya. Jadi ada idealisation ya, sesuatu yang mengidealkan ya profesional dari pelayan publik ya, karir profesional pelayan publik yang terinsulasi, terpisah dari general labor market, dari pasar tenaga kerja. Ya, jadi ada pemisahan ya, pemisahan antara profesional dalam public service dengan pegawai swasta, karyawan swasta, general labor market. Kemudian prinsipal yang kedua, key prinsipal yang kedua adalah baterai power, baterai atau power dalam hal mengeneralisasikan aturan. Jadi aturan itu digeneralisasi, kemudian yang akan membatasi discretionary power of public servant. Ya. Intinya adalah aturan itu dalam model progressive era public administration itu harus diterapkan secara general. Tidak ada yang namanya diskresi. Ya, diskresi adalah sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda atau punya kekhasan bisa diambil kewenangan ya, kewenangan yang kadang tidak sesuai dengan aturan resminya. Ya, itu diskresi. Kemudian adanya ya, prinsipal yang ketiga adalah adanya equal treatment of citizen in a rule of law way. Jadi treatment tindakan itu sama semua untuk warga negara. Ya. Itulah 3 prinsip kunci dari yang namanya
progressive era public administration yang sama juga dengan Weberian model. Di dalam model ini ya kaitannya dengan teknologi, pembahasan kita adalah teknologi. In this model, the role ya, of digital technologies was marginal. Jadi peran teknologi itu sangat terpinggirkan, ya. Tidak begitu diperhatikan. Walaupun sudah ada initial automation of administrative operation, walaupun sudah ada inisial itu permulaan ya, permulaan dari proses administratif yang diotomatisasi. Ya. Teknologi otomatisasi sudah mulai digunakan, tapi tidak begitu kelihatan di sini karena reinforce mesin birokrasi yang akan malah menguatkan lagi mesin birokrasi dengan otomatisasi itu dan meningkatkan standarisasi ya. Karena berkaitan dengan koordinasi dan database ya. Jadi teknologi belum banyak digunakan intinya di dalam model yang pertama ini, walaupun otomatisasi sudah diterapkan tapi malah justru untuk menguatkan ya mesin birokrasi, itu intinya. Model yang kedua, second ya, tahun 80 sampai 2000. Tadi yang pertama kan akhir abad ke-19, awal abad 20. Ya. Ini tahun 80-an sampai awal 2000-an. Namanya New Public Management Model. Ini saya ingat ini diilhami oleh Clinton Administration ketika Presiden Bill Clinton itu berkuasa di Amerika. Cirinya adalah dominated the toolkit of public management reform. Jadi didominasi oleh adanya alat-alat ya, peralatan atau instrumen untuk mereformasi manajemen publik. Dan di sini dikatakan to varying extent in different countries. Jadi banyak diterapkan ya, diperluas di banyak negara yang berbeda. Intinya di NPM itu increase competition within the public sector and the incentivization of public official along business lines. Kita ingat NPM ya, NPM itu teori NPM salah satu yang menonjol adalah reinventing government ya. Di mana ada yang dinamakan model entrepreneur public service. Ya, public service itu bagaimana bisa diusahakan menjadi pemasukan bagi organisasi publik. Intinya ini, jadi ada increase competition within the public sector. Antar public sector itu berkompetisi ya untuk menjalankan pelayanan publik, tapi menjadi sumber penghasilan. Dan ada insentif bagi pejabat pejabatnya ya, pejabat lembaga publik ya, kalau mendapatkan prestasi dalam hal itu. Kemudian in this model ya, di dalam model ini digital teknologi juga masih marginalized ya. Masih marginal, masih terpinggirkan. After an initial tokenistic information technology adoption yang bertujuan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Intinya adalah gini, teknologi belum banyak digunakan, ya masih terpinggirkan dalam NPM ini model kedua. Ya. Setelah adanya, ya, jadi diiringi kemudian ada namanya inisial, ya,
Initial Tokenistic Information Technology Adoption. Apa itu tokenistik? Ya, saya telusuri tokenistik itu sekitar kira-kira seperti ini. Kepura-puraan, ya, kepura-puraan, ya. The fact of doing something only to show that you are following the rules. Ya. Jadi satu fakta, ya, yang menunjukkan berbuat sesuatu, ya, berbuat sesuatu to show you are following the rule. Jadi suatu kegiatan yang kelihatannya itu mentaati aturan, ya. Atau doing what is expected or seen to be fair. Jadi atau melakukan sesuatu yang diharapkan, ya, atau dilihat atau kelihatan fair, kelihatan jujur atau benar. And not because you really believe it. Bukan karena kamu benar-benar percaya. Jadi tokenistik adalah sesuatu yang ikut-ikutan saja atau kepura-puraan, ya, ikut-ikutan pura-puraan supaya menunjukkan bahwa itu memang sesuatu yang diharapkan, ya, supaya kelihatan, ya, padahal you really not because you really believe it. Bukan karena benar-benar percaya, karena ingin, ya, karena butuh, ya, karena butuh. Ya, itulah tokenistik. Ya, teknologi dalam zaman NPM itu adalah tokenistik. Bukan karena benar-benar dipercayai, tetapi karena pura-pura sudah menerapkan atau ikut-ikutan, ya, menerapkan. Itu tokenistik. Kemudian outsourcing style private sector involvement in IT service delivery. Jadi teknologi itu dengan cara outsourcing, ya. Outsourcing, ya, menggandeng vendor dari luar, ya. Menggandeng vendor dari luar dari private sector. Ya. Bukan punya sendiri tapi bisa nyewa atau apa. Itu teknologinya seperti itu dalam NPM. Karena NPM itu kan bagaimana mewirausahakan birokrasi, ya. Mana yang paling menguntungkan? Ya, itulah NPM. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ketiga, tahun 2000-an model birokrasi, ya, with digital technologies at the center become viable. Jadi mulai tahun 2000-an model birokrasi dengan teknologi digital itu sudah menjadi kelayakan. Namanya digital era governance. Zaman digital era governance, ya. Governansi era digital. Nah, itu yang terjemahan yang paling tepat. Jadi kalau menerjemahkan itu kita lari dari ke belakang dulu ke depan, ya. Digital era governance, ya, terjemahannya adalah governansi era digital. Itu didasarkan pada 3 hal, ya. The complete digitalization of paper and phone-based system. Jadi menyelesaikan sudah complete digitalization, ya. Digitalisasi dari berbasis kertas kemudian berbasis telepon sudah tidak ada lagi karena sudah dikomplitkan, ya, diselesaikan dengan digitalization, ya. Sudah tidak diperlukan lagi kertas dan telepon, ya, pelayanan yang berbasis telepon. Dulu itu di negara barat banyak pelayanan berbasis telepon, ya. Sebelum ada internet
Orang bisa telepon ya, kemudian nanti dipandu. Itu. Saya masih ingat ketika tahun 2099 saya ke Amerika ya. Amerika, dari Jepang ke Amerika, itu di bandara itu disediakan telepon. Telepon yang memandu pelayanan publik. Kamu mau kemana? Itu telepon. Teleponnya gratis di bandara, ya. Nanti dipandu di situ. Ya. Yang memandu siapa? Mesin. Jadi tinggal pencet ini, ya. Kemudian nanti akan keluar ini, pencet ini. Jadi rekaman yang memandu. Itu namanya phone-based system. Ya, pelayanan berbaik telepon. Ya. Sekarang ya tinggal browsing aja ya, sudah sangat gampang. Kemudian basis dari digital era governance adalah citizen based holism, ya. Di mana pelayanan itu di-organize ya, around digitally enabled citizen. Jadi basisnya adalah secara keseluruhan pada citizen, pada warga negara. Pelayanan juga bisa reorganisasi lagi ya, yang di mana akan mengenable itu memampukan warga negara secara digital. Ya, pelayanan intinya disediakan secara digital. Kemudian ada reintegrasi of government organization. Ya. Jadi organisasi pemerintah, organisasi publik itu direintegrasi. Ya. Setelah sebelumnya itu dikelompok-kelompokkan ketika zamannya NPM, ya, itu katanya itu. Kemudian yang menarik di bawah ini, digital era governance itu membawa ke arah penguatan reintegrasi melalui penghematan, ya, pelayanan yang hemat, dengan share service, ya, service yang bisa dibagikan, dan saluran pelayanannya itu dikatakan sebagai digital by default. Ya. Jadi ketika orang akan membutuhkan pelayanan publik, itu pelayanannya sudah digital. Ya. Bawaannya, ya, default kan bawaan. Bawaan pelayanan bawaannya itu digital. Ya. Pelayanan standar itu digital. Ya. Jadi kalau mau pelayanan konvensional berarti itu pelayanan khusus. Ya. Secara general terstandar pelayanannya pakai digital. Itulah era dari pelayanan era digital. Ya. Menurut Patrick dan Helen ini. Jadi digital by default. Ingat-ingat ya. Ini kata kata yang menjadi menarik ya, karena nantinya semua pelayanan kalau digital by default berarti tidak ada pelayanan yang sifatnya manual. Tidak ada yang pelayanan yang konvensional harus datang ke kantor dan lain sebagainya. Ya. Ke depan mudah-mudahan bisa terjadi di Indonesia. Pelayanan utama yang pertama adalah digital by default. Ya. Itu standar utamanya. Kemudian di tema dari model yang ketiga ini ya, itu adalah reintegration ya, tadi reintegrasi dari organisasinya. Kemudian need based holism. Jadi berdasarkan pada keseluruhan, need based holism ya, seluruhnya berdasarkan pada kebutuhan ya, Pak. Ya, holism itu secara keseluruhan ya, berdasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan, bukan karena kepura-puraan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kebutuhan. Kemudian tema yang ketiga dari digital era government adalah digitalization itu sendiri. Namun ini ada hambatan di sini ya. Ketika mau menerapkan ini ya, digital by default tadi, ada hambatannya, but the legacies ya, legacy itu warisan lama ya. Yang lama, warisan dari Weberian model dan NPM itu have constraints, menjadi hambatan
untuk berpindah ke digital era, ya. Bahkan di Eropa pun sama, ya. Jadi untuk berubah, ya, ke model yang ketiga, digital era government, itu ada hambatan dari Weberian model dan NPM model. Walaupun, ya, sudah lebih dari 50 tahun ada komputer di pemerintahan. 20 tahun ada internet, ya. Dan 10 tahun ada sosial media. Tetapi masih belum bisa murni, ya, berpindah shifting ke digital era. Intinya itu, ya. Jadi sebenarnya sudah lama digunakan, ya, komputer di organisasi pemerintah. Internet sudah digunakan lebih dari 20 tahun. Sosial media 10 tahun, tapi untuk berubah juga ada hambatan di Weberian model dan NPM model itu. Ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke inti, ya, dari prinsip, ya, prinsip dari digital government. Helen dan Patrick itu membedakan menjadi dua, do and choice principles. Do-nya ada 5, choice-nya ada 4. Do itu harus dilakukan, suatu kewajiban. Choice itu pilihan. Ya, jadi kayak orang Islam itu kayak wajib dan sunnah. Ya. Wajib dan sunnah. Ya. Yang pertama, do principles. Yaitu provide the framework for administrative and service design. Itu menyediakan kerangka, ya, kerangka kerja untuk administrasi dan pelayanan, ya. Ini yang pertama delivery public service, kedua use already existing dan seterusnya, ya. Kemudian yang four choice principle juga ada diturunkan dalam 4 dimensi, ya. Dan four choice principle ini karena adanya tata letak dari normative framework for policy making and service delivery, ya. Karena adanya media sosial, kemudian adanya big data, sehingga ada pilihan untuk diterapkan menjadi prinsip. Intinya itu. Yang pertama adalah value equality, yang kedua profit formal dan seterusnya, kemudian keep the state nodal obligation dan experiential learning. Nah, ini kita singkat saja masuk ke prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama, ya, itu adalah deliver public service for free in digital world. Public service itu harus disediakan for free, ya, gratis, tidak perlu ada bayar, ya. Jadi delivering public service for free in digital world, ya, di dalam dunia digital, dalam era digital, ya, pelayanan publik itu disediakan secara gratis, secara free, tidak berbayar. Itu prinsip yang pertama di dalam era digital. Jadi sudah tidak zaman lagi kalau pelayanan itu ditarik, ya. Pelayanan publik itu ada tarifnya. Ini dimulai dari statement, Mbak, imagine a world without free knowledge, ya. Jadi kalau tidak bayangkan kalau di dunia ini tidak ada pengetahuan yang bebas, ya, pasti dunia semuanya ditarifi, ya. Itu nantinya akan menghambat kemajuan. Itu ide pertama dari ide kenapa harus gratis, ya. Ya, karena kalau semuanya harus bayar, ya, without free knowledge, ya. Without free knowledge berarti harus bayar, kan, tanpa pengetahuan yang gratis, ya. Ya. Itu tentu saja, ya, akan tidak kita bayangkan, ya, tidak bisa kita bayangkan kalau
semuanya harus bayar. Dan ide ini yang mengilhami digital public service for free, ya. The idea of information being freely exchanged is inherent in the early vision for internet and social media platform. Jadi ide pelayanan secara gratis itu dimulai dari internet dan sosial media platform seperti Facebook. Ya, Facebook yang telah memproklamasikan ya dengan bangganya, ya, it's free dan always will be. Facebook itu kan gratis dan always, ya, always will be, dan akan seperti itu, gratis terus. Ya, kan tidak ada kita membuka Facebook itu bayar. WA juga gratis. WA kan grupnya Facebook. Instagram, IG juga gratis. Ya, karena sudah diproklamasikan ya bahwa it's free and always will be. Cari duitnya dari mana? Dari iklan kan itu. Ya. Tapi pelanggannya itu tidak ada yang bayar. Kemudian widespread use of internet has brought a fundamental shift. Meluasnya pengguna internet ya itu setelah membawa adanya perubahan yang fundamental bahwa what people expect to pay for. Ya. Orang itu untuk apa orang bayar? Ya. Ya. Setelah internet itu berkembang, ya, ada perubahan ya. Ngapain harus bayar? Ya, karena di internet itu serba gratis. Dan ini a direct clash. Direct clash itu pertentangan ya. Pertentangan langsung dengan bertentangan langsung dengan Weberian dan NPM. Karena era Weberian dan NPM itu apa-apa harus bayar. Ya, itulah berkat internet apa-apa tersedia, tidak harus bayar kan. Dulu kita menikmati lagu harus beli kaset dan lain sebagainya. Ya. Itu sekarang banyak sekali kita mendapatkan lagu-lagu tanpa harus bayar. In many countries, citizens pay for some or all of passport, identity card, license, medicines, museum visit. Ya. Jadi di banyak negara, masyarakat warga negara membayar untuk paspor, ya, membuat paspor bayar, KTP bayar, SIM bayar, pengobatan bayar, berkunjung ke museum juga bayar, untuk merecycle kontainer ya juga bayar, ya. Public transport dan toll roads ya, bayar tol juga ya, itu harus bayar. Taman bayar, public record, deeds and submit patent juga bayar. Intinya adalah pelayanan publik itu hampir semua harus bayar. Dan di Inggris itu warga negara itu must pay for public information requested, ya harus bayar terhadap public information requested, terhadap kebutuhan informasi publik ya, membutuhkan informasi publik itu harus bayar. Ya. Karena ada hukum ya, regulasi ya, Protection Act ya. Jadi ada regulasi yang mengharuskan bayar, pay for public administration ya, berdasarkan aturan data protection, makanya harus bayar ya. Walaupun informasi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan dirinya ya, padahal datanya sendiri belum safe ya, tetapi tetap harus bayar. Itulah era sebelum digital, era governance. Nah, dengan demikian ya, dengan ini maka digital era government itu dicoba dirubah, walaupun ini ada the marketization of public service under new public management brought a system of user fee and charge ya.
Jadi dengan adanya harus bayar itu nantinya ya user brought a system of user fee and chat with extended the scope and scale of charging for session with did not ya. Jadi walaupun ada NPM itu mereda ya, itu ternyata masih ada juga yang harus bayar. Ya, itu intinya kalimat ini. Karena marketization of public service under the new public management. Jadi public service itu menjadi satu pasar di dalam new public management. Dan tidak akan mereda ya dengan adanya NPM itu tidak berlaku. Nah, itu warisannya itu sudah mengakar ya, sudah mengakar di dalam organisasi publik. In the online ya electronic world, di dalam semua serba elektronik, service can be genuinely free at scale but not in physical provision of good and service. Di era online ya, pelayanan itu bisa disediakan secara free ya. Namun bukan untuk pelayanan yang secara fisik ya, barang yang fisik harus tetap bayar ya, karena itu harus pengadaan. Intinya itu. Jadi yang pelayanan yang sifatnya digital itu sedapat mungkin harus gratis ya. Ya. Salah satunya adalah Google. Google juga pelayanannya serba gratis ya. Bahkan Google dikatakan sebagai which he described as the flag bearer of the free, pembawa bendera kebebasan bebas bayar, free, intinya itu. Jadi yang pertama kali menginisiasi juga Google ini. YouTube kan nggak bayar. YouTube kita mencari info di Google juga nggak bayar. Ya, itu dianggap yang pertama flag bearer. Dan dia menyediakan servis ya, Google itu menyediakan servis itu karena pertanyaan ini, would it be cool ya, apakah nanti akan bagus, akan keren, apakah dibutuhkan oleh masyarakat ya, oleh rakyat, oleh masyarakat, do people want it ya, apakah dibutuhkan, apakah teknologinya nanti akan dapat digunakan dengan baik, rather than will it make money ya, daripada berpikir tentang apakah nanti pelayanan yang disediakan itu akan mendatangkan uang. Jadi Google dalam mengembangkan teknologi itu tidak berpikir tentang uang dulu ya. Berpikirnya adalah solusi dulu, memberikan solusi terhadap problem dulu, problem orang banyak, baru kemudian uang datang belakangan. Ya, itulah diharapkan dengan adanya free, uang itu datangnya belakangan. Jangan cari duit dulu dari pelayanan. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia ya. Kita buat SKCK, buat KTP secara online, tidak perlu bayar semua. Ya. Karena kalau sifatnya kertas, yang tadinya kertas ya, itu menjadi digital, ngapain harus bayar? Pemerintah nggak mengeluarkan modal kan. Kalau dulu mengeluarkan kertas mungkin pengadaan kertasnya. Sekarang sudah nggak perlu mengeluarkan barang habis pakai yang diserahkan kepada masyarakat. Semuanya serba digital. Cuma prosesnya itu membutuhkan kerja dari pelayan publik. Tapi pelayan publik sudah dibayar dengan uang pajak. Makanya pelayanan publik dalam era digital itu di sini menjadi prinsip utama harus gratis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, use already existing digital information. Ya. Jadi menggunakan informasi digital yang sudah ada, tidak mencolok langsung berubah, ya, non-obtrusively, ya, tetapi secara tidak mencolok. Ya. Informasi digital yang sudah ada tetap bisa digunakan. Ya. Once the internet made so easy to share and disseminate data across organizational boundaries. Ya.
Karena internet itu demikian gampangnya untuk nge-share, ya, untuk menyebarkan informasi ke organisasi yang melewati batas, ya. Di luar batas organisasi pun bisa kita kirimi informasi. Jadi di sini ada istilah juga the grow up open source, open access, dan open standard movement, ya, culminating with open data program which epitomize, melambangkan the idea of making government information freely available and releasing its power for public value. Jadi ada pertumbuhan open source. Open source itu program yang disediakan source code-nya tidak perlu bayar. Ya. Open access, open standard movement. Ya. Jadi sudah ada gerakan-gerakan, ya, open standard, open access, open source. Ya, semuanya serba gratis. Yang puncaknya itu open data program. Ya. Program data itu dibuka. Ya, kalau orang mengembangkan aplikasi itu kode programnya itu dibuka. Orang bisa ikut-ikutan mengembangkan aplikasi itu maksudnya. Ya. Dan ini menjadi idea, ya, menjadi ide untuk making government information freely available. Ya. Menjadi ide bagi government supaya menyediakan informasi secara bebas, ya, tidak perlu dibatasi lagi, ya, dengan adanya open source itu. This principle means that if business and civil society organizations already produce information in digital form, government should tap into and use that, including video, image, and audio, not just text. Jadi prinsip ini berarti, ya, jika bisnis dan masyarakat organisasi, ya, masyarakat sipil itu sudah siap memproduksi informasi di dalam format digital, ya. Jadi bisnis dan masyarakat itu sudah siap dengan memproduksi informasi dengan format digital, maka pemerintah itu harus melanjutkan, harus memfasilitasi, ya, ya. Harus memfokuskan, ya, dan mengikutinya into and use that, including video, image, audio, not just text. Karena teks itu tadi tertulis paper based itu adalah Weberian tadi. Ya. Sehingga informasi berupa video, image, audio itu bisa dijadikan dasar untuk pelayanan publik di pemerintahan. Ya, itunya itu. Jadi already existing data information, ya, digital information. Digitalnya termasuk video, image, audio. Ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah do it once. Di sini dikatakan a single central core service unit handling large number of subordinate unit in infinitely flat hierarchy, ya, establishing a standard pattern, ya, such as the same chip in McDonald's in the diverse countries and region. Jadi intinya adalah bagaimana pengguna itu berbuat itu hanya sekali saja, kerjakan sekali, jangan sampai berulang-ulang. Ya. Jadi ada single central core service unit. Ya. Ada unit pelayanan yang sentral, semuanya ada di situ, ya, bisa diakses oleh publik. Handling large number of subordinate, maksudnya adalah di bawah itu unitnya banyak, tak terhingga, flat hierarchy, ya, hierarkinya itu datar. Ya. Namun pengguna itu tidak direpotkan dengan apapun. Kalau membutuhkan pelayanan publik itu hanya sekali saja, nanti akan bisa terkonek semuanya. Ya. Walaupun diverse countries and region, walaupun di negara lain atau di daerah lain. Sini dicontohkan some
as the same chips in McDonald restaurant. Jadi kalau pengguna McDonald itu punya kartu dan kartunya sudah ada chipnya, ya, itu bisa digunakan dimanapun di dunia ini. Ya. McDonald kan jaringannya internasional. Jadi kalau sudah punya member kartu McDonald, digunakan dimanapun itu bisa. Ya, termasuk pelayanan publik barangkali. Ya, pelayanan publik itu tidak perlu membawa alat kartu banyak ya. KTP itu bisa berfungsi untuk apa saja. Ya. Tapi if really implemented, this principle would mean that government should plan, procure, mengadakan, and provide service once, not many times, not even twice. Jadi konsekuensinya kalau do each one ini diterapkan, berarti pemerintah itu provide service once, not many times, not even twice. Jadi tidak boleh ada pengulangan yang harus dikerjakan oleh pemerintah, oleh masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan pelayanan publik. Walaupun hanya 2 kali. Jadi tetap harus sekali dilayani. Tidak boleh ada pengulangan, habis ini harus ke sini lagi, harus ini ke sini lagi. Seperti yang menjadi tugas kalian minggu yang lalu. Ya. Jadi tugas kalian minggu yang lalu yang harus ada pelayanan yang masyarakatnya harus jalan ke kantornya, ya harus jalan ke kantor, walaupun 2 kantor ya didatangi, 3 kantor harus didatangi. Tapi ini cukup sekali saja. Salah satu contohnya adalah single, bukan single ya, salah ketik dikit, single sign on SSO. Merupakan sebuah sistem terintegrasi satu pintu sebagai sarana yang menghubungkan seluruh sistem pelayanan. Seperti kalian ketika membuka LDRU, membuka Asia, dan lain sebagainya, itu dengan SSO. Sekali untuk semuanya. Itulah do it one contohnya. Itu salah satu prinsip dari digital governance. Kemudian yang keempat adalah grow scalable service in competition. Yaitu pelayanan yang dapat bersaing dalam skala yang lebih luas. Jadi dengan adanya digital, pelayanan itu lebih scalable. Skalanya akan lebih banyak lagi. Skalanya bisa diperluas lagi pelayanannya. Karena pelayanan lokal yang tidak pakai digital itu penggunanya terbatas. Dan dengan digitalisasi, pelayanan dapat diperluas. Sebagai contoh, pelayanan yang tidak diperluas, ya, itu di Inggris perpustakaan. Akhirnya apa? Book borrowing, data ya, orang yang meminjam buku itu turun drastis 30% di dalam 6 tahun. Karena stok buku sangat tua, 80% bukunya sama, tidak ada variasi ya. 450 perpustakaan di Inggris terancam ditutup karena tidak ada pengunjung. Karena orang harus datang, makanya harus digitalisasi supaya scalable service, ya skalanya lebih luas, diperluas lagi. Kemudian isokratik atau DIY government, ya, DIY. DIY itu singkatan dari do it yourself. Jadi pelayanan pemerintah yang do it yourself nantinya. Most of the time, most citizens solve their own problem with their own resources. Jadi kebanyakan ya kebanyakan of the time ya yang sudah terjadi ya. Kebanyakan citizen itu menyelesaikan problemnya dengan resource dia sendiri, dengan sumber daya dia sendiri. Dia kerjakan sendiri, makanya do it yourself. The idea of isokratic government in digital governments, ya, ide tentang pemerintahan yang isokratik ya, di dalam era digital government itu
di mana citizen can manage their own affairs independently. Di mana masyarakat, warga negara itu dapat memanage urusannya sendiri, ya, secara bebas, independently. Ya, dia dapat memanage urusannya sendiri independently dari apa untuk pelayanan publik pemerintah, intinya itu using internet-based platform, menggunakan platform yang berdasarkan internet. Jadi jika membutuhkan sesuatu dari pemerintah, dia bisa secara bebas melakukannya sendiri melalui internet. Itu intinya isokratik itu seperti itu. The principle, ya, prinsip ini melibatkan systematic approach, ya, dalam penggunaan willingness of citizen both engage with government policy and service and to manage their own affair all at two levels. Jadi intinya adalah masyarakat itu bisa menggunakan sendiri, ya, willingness of citizen, ya, punya willingness itu kemauan sendiri, ya, baik engage with government policy and service and to manage their own affairs, baik untuk keterlibatan di dalam public policy maupun di dalam memanage urusan atau menikmati pelayanan publik intinya. Ya. Jadi prinsip ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Masyarakat terlibat dalam urusan polisi pemerintah atau dalam mengelola urusannya sendiri, ya, dalam mengelola urusannya sendiri. Ya. Kemudian di dalam individual level, ya, isokratik itu apa? Di mana citizen, ya, manage their own affair with government. Citizen itu dapat mengelola kepentingannya sendiri, ya, dengan pemerintah. Seperti, ya, analoginya adalah masyarakat dengan bank, ya. Jadi analoginya kita dengan bank kan apa-apa bisa sendiri kan, mau store duit sendiri, transfer sendiri, ya, ya, ngecek balance, ngecek saldo sendiri, ya. Untuk semua pelayanan itu bisa dikerjakan sendiri dengan mobile banking atau apa, ya. Dan nantinya pelayanan publik itu diidentikan seperti itu. Kita bisa apa-apa sendiri, ya. Semuanya disediakan oleh sistem. Kayak kita menikmati mobile banking atau internet banking. Intinya adalah itu. Ini isokratik seperti itu. Atau di sini juga ada contoh yang bagus, ya. Masyarakat itu terlibat dalam Check My School, ya, di Filipina. Departemen pendidikannya itu ada semacam network yang mengintermediari, menghubungkan antara orang tua dengan volunteer yang memonitor tentang kinerja dan sumber daya sekolah. Ya. Jadi sekolah itu dimonitor oleh orang tua dan oleh volunteer tentang kinerjanya dan tentang manajemennya. Ya. Yang ngontrol siapa? Orang tua, wali murid, dan ada sukarelawan di situ. Itulah do it yourself di government. Untuk engagement government policy tadi, untuk keterlibatan di dalam kebijakan pemerintah. Ini do, ya, yang wajib, kemudian yang choice principle. Choice principle itu intinya adalah adanya kesetaraan hasil dan proses, value equality. Kalau Weberian itu lebih banyak ke proses. Ya. Semuanya harus formal, kan proses. Hasilnya nomor 2 nanti. Ya. Semuanya harus tertulis. Ya. Jadi pandangan awal tentang dampak teknologi informasi terhadap pemerintah itu
Sistem informasi akan memperkuat proses aturan hierarki dalam birokrasi. But dengan adanya internet ya yang masuk ke organizational culture ya, budaya organisasi kepada masuk kepada pemerintahan itu akan melawan stability of procedure ya. Internet itu melawan prosedur stability of procedure ya. Prosedur-prosedur yang sudah baku, yang sudah stabil itu tergeser oleh internet. Disrupt ya, the idea that process may become digitally embedded. Dan menggantikan ya, menggantikan bahwa proses itu bisa didigitalisasi ya. Embedded ya, semua proses itu embedded, melekat ya, melekat secara digital, disediakan secara digital ya. Contohnya adalah di medicine ya, pengobatan, pelayanan pengobatan, masyarakat bisa menikmati pelayanan diarahkan sesuai dengan kepentingan individunya ya. Dan pelayanannya secara digital. Kemudian pendidikan itu juga tailor made for individual based on the data generated. Jadi pendidikan itu disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya ngambil dari mana? Ngambil dari previous learning experience ya. Jadi pengalaman belajar sebelumnya. Ya, pengalaman belajar sebelumnya itu disimpan di mana? Using big data. Ya. Jadi pendidikan untuk suatu daerah atau individu ya, kebutuhannya apa? Itu tidak harus sama, tetapi tailor made sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengalamannya. Pengalamannya terhimpun di data ya. Contoh perilaku kita di internet kan sudah terhimpun di big data ya. Ya. Ketika saya membuka saya hobinya membuka musik di YouTube ya contohnya. Data saya itu sudah masuk big datanya YouTube. Ketika saya nyetel lagunya Iwan Fals umpamanya ya, satu lagu itu nanti akan kalau kita setting otomatis lagu berikutnya nanti akan lagunya Iwan Fals akan terputar terus ya. Tapi kalau saya pernah muter lagunya Ebit, nanti diselingi dengan lagunya Ebit. Itulah previous learning experience. Kebutuhan saya berarti sudah dipelajari oleh YouTube. Nah, ini ada cerita lucu ya di satu grup yang orang itu protes ya. Orang itu protes karena ketika dia membuka aplikasi bisa YouTube bisa apa ya, itu iklannya yang muncul itu yang berbau porno. Ya, iklan yang muncul itu yang berbau porno. Dan itu menunjukkan bahwa orang tersebut yang protes itu karena sering membuka website yang berbau porno. Ya. Sehingga iklan ditawarkan ya yang itu. Ya itulah makanya harus hati-hati kita. Ya itu karena previous learning experience. Ya sudah data kita, perilaku kita di internet itu tersimpan ya. Jangan sampai kita membuka yang enggak, nanti yang ditawarkan ya yang itu. Ya. Kemudian choice yang kedua adalah provide formal rights. Intinya adalah ini ya, dipercepat ya, bahwa harus menyediakan digital rights. Ya, digital right itu harus dijamin. Ya. Ya. Hak secara digital itu harus dijamin karena adanya privasi ya, digital right to privacy, data protection, freedom of information itu harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Ya, ini contoh. Hak kita secara digital itu salah satunya itu. Salah banyak malahnya. Di antaranya adalah your right to be informed if your personal data is being used.
ketika personal data kita, data pribadi kita digunakan, maka kita harus mendapatkan informasi. You right to get copy of your data. Kita punya hak untuk mengcopy data, untuk mendapatkan copy data kita. Kita punya hak untuk mengkoreksi data kita. Ya. Kita punya hak untuk mendelete data kita. Kita punya hak untuk to limit how organization your data. Untuk membatasi organisasi publik menggunakan data kita. Itu digital right. Dan lain sebagainya sampai your right to raise a concern. Ya. Tell an organization if you're concerned about how they using your data. Jadi concern tentang bagaimana organisasi itu menggunakan data kita, using your data, itu kita harus kepedulian kita ya, intinya itu. Ya. Itu harus diatur. Itulah harus ada nantinya digital right, harus dipikirkan. Supaya privasi dari pengguna itu terlindungi. Choice yang ketiga adalah obligation to keep the state nodal. Nodal itu kira-kira artinya sentral, node atau simple. Simpul ya. Kewajiban untuk menjaga pusat atau simpul negara. Negara atau pemerintah itu menjadi simpul. Intinya itu. Walaupun sudah ada ya social and information network ya. Ada peer-to-peer network ya. Kemudian ada penyediaan providing ordinary citizen with unprecedented capacity to receive, share and dissemination information ya. Jadi perilaku publik ya yang sudah terjaring dalam internet, information network ya, sudah menjadi bagian dari network informasi, itu dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya ya. Dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, mengarah ke internet user yang peer to peer antar orang ya, sepadan itu sudah terjadi. Tidak harus top down ya, sudah ke jajaran peer to peer ya. Dan peningkatan kapasitas menerima, share dan disseminasi informasi itu luar biasa. Jadi di sini belum pernah terjadi sebelumnya pengguna internet seperti sekarang yang punya kesempatan untuk menerima, men-share informasi dengan jumlah yang sangat banyak, dan negara, pemerintah harus menjadi simpul di situ. Harus bisa mengontrol juga. Itu obligasi pemerintah, kewajiban dari pemerintah. Karena networknya itu sudah sangat banyak. Itulah choice-nya ya. Tetap harus ada kontrol di dalam networknya. Kemudian yang terakhir adalah experiential learning. Ya. Di dalam NPM ya, itu state negara itu dikatakan fragile, not agile. Fragile, not agile. Membuat negara itu fragile itu mudah pecah. Bukan ulet, bukan lincah. Karena push it and bricks model. Karena berdasarkan kayak bangunan bata yang ditumpuk. Makanya mudah runtuh. Dan lack of organizational stability. Stabilitas organisasi itu terbatas, lemah. Dan ini bertentangan dengan organizational learning and institutional memory. Jadi di dalam NPM itu mengesampingkan learning organizational, pembelajaran organisasi dan ingatan-ingatan secara institusional. Kemudian yang kedua, NPM kan
model yang kedua ya, paradigma kedua. Paradigma yang pertama, progressive era public administration itu hanya memprioritaskan pada robustness. Robustness itu semacam kehandalan dan stabilitas saja. Yang akhirnya melahirkan inersia, kelemahan, dan resistant to change. Melahirkan keengganan untuk berubah. Kemudian lack of responsiveness to social trends. Ada apa ya, berkurangnya responsiveness untuk terhadap tren-tren yang apa berkembang secara sosial. Ya. Jadi kaku ya, tidak mau berubah. Secara sosial itu berubah, trennya berubah. Itu di dalam model PPA itu tidak mau berubah. Nah, kebalikan dari dua model di atas yang tidak mau berubah, kemudian kaku, ya, mudah pecah, yang hanya mempertimbangkan stabilitas, itu dua model yang di atas itu. In contrast to both of this model, ya, dua model, essentially digital governmental organization can be bend with the wind. Ya. Model yang ketiga ini, digital ini bend with the wind, bisa mengimbangi arah angin. Angin kemana itu bisa mengimbangi. With learning from society operating in the same way. Ya. That learning from experience operates at the individual level. Ya. Jadi berdasarkan ya bisa mengikuti arah angin istilahnya ya, bisa mengikuti arah angin itu karena adanya proses ya, society itu belajar ya dari hal-hal yang sama ya, dari kasus-kasus yang sama. Itu akhirnya pembelajaran kita itu bisa menjadi modal untuk berbuat yang sama kalau ada kasus yang sama. Itu intinya itu. Ya. Bahkan pada level-level individual ya. Learning from society experience of government rather than government on organization experience. Ya. Jadi pembelajarannya dari society. Ya. Masyarakat belajar dari government. Ya. Masyarakat itu belajar dari perlakuan pemerintah terhadap dirinya. Ya. Bukan government yang belajar dari dirinya. Ya. Tapi masyarakat ya, from society experience of government. Ya. Jadi experience dari masyarakat dari government, perlakuan pemerintahnya. It's what mean always seeking an experience approach, allowing government design to reflect the behavior citizen. Ya. Intinya adalah bagaimana ini berarti bahwa dibutuhkan pendekatan yang eksperimental, ya, yang mengizinkan pemerintah mendesain perilaku yang mendesain yang refleksi dari perilaku masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu belajar dari pemerintah, ya, pelayanan pemerintah. Dan pemerintah itu harus mendesain pelayanannya sesuai dengan perilaku masyarakat. Jadi pelayanan publik itu berdasarkan pada experiential learning di dalam digital. Ya. Dan ini difasilitasi oleh adanya artificial intelligence. Kenapa tadi YouTube itu bisa mempelajari perilaku saya? Membuka apa saja karena di situ ada artificial intelligence. Dan masyarakat pelayanan publik itu juga harus seperti itu ya. Jadi perilaku masyarakat, preferensi masyarakat itu harus dipelajari supaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah secara digital itu harus menjadi lebih baik. Itulah inti dari experiential learning. Ya, saya kira demikian ya. Ini cukup panjang dan penjelasannya mungkin tidak
pas ya mungkin karena agak susah juga, tapi saya berusaha untuk bagaimana menjelaskan ya ilmu yang sangat baru ini ya. Sangat baru ini belum pernah dimuat mungkin di dalam buku-buku yang lain ya di dalam bahasa Indonesia, sehingga saya harus bersusah payah untuk memahaminya dan menjelaskan kepada kalian semua. Ya, saya kira demikian ya apa yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik yang menjadi modal utama dalam memahami digital governance ini. Ya. Silakan ya nanti setelah melihat ini seperti biasa membuat komentar di YouTube sebagai bukti kehadiran. Ya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.